Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam acara Covid Talk on TV, persembahan dari MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan didukung oleh TVmu. Dan kali ini kita akan kembali berbincang setelah melewati bulan Ramadan, dan tentunya seluruh keluarga besar Covid Talk Crew mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa TVmu di seluruh tanah air. Semoga di bulan Syawal ini, di bulan kemenangan ini, kita kembali menjadi manusia-manusia baru yang terus tetap teguh untuk melakukan protokol kesehatan, mencegah penyebaran corona, dan utamanya adalah kita bisa hidup sehat di era pandemi COVID-19 ini. Baik, dan di 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita yang akan membahas tentang persiapan lonjakan kasus pasca libur lebaran di tengah munculnya varian baru. Indonesia perlu berhati-hati, karena memang kemudian kalau kita berbicara mengenai lonjakan baru, maka tentu tidak akan terlepas dari libur lebaran dengan aneka ragam kegiatan dan juga aktivitas di masyarakat. Oleh karenanya kita akan menuju ke 3 narasumber yang telah bergabung dengan kita di Covid Talk on TV di siang hari ini. Dan sekali lagi pemirsa juga bisa nanti berinteraksi, nanti bisa kontak di nomor 085225079119. Bisa kirim WhatsApp, nanti kita bacakan untuk dijawab oleh ketiga narasumber kita yang telah bergabung di TVmu di siang hari ini. Yang pertama adalah Dr. Raden Ludang Rizky, Magister Biotek SPMK. Beliau adalah ahli mikrobiologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan juga aktif juga di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua adalah Dr. Andri Yunia Kusumawati, Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Pondok Kopi Jakarta, atau yang biasa lebih dikenal dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Ari Rinaldi, spesialis objin konsulen, Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan. Baik, kita sapa ketiga narasumber kita. Assalamualaikum Dr. Ludang. Waalaikumsalam Mas Budi. Ya, seperti biasa. Sehat. Semangat ya, Dok. Sama-sama, Dok. Mohon maaf, Raden. Ya. Ini Sehat di selalu. bulan Syawal warna bajunya merah. Ini tanda apa nih? Tanda bahwa Indonesia harus hati-hati itu ya. Warning. Warning itu ya. Betul, warning ini. Sisi lain tapi semangatnya merah ya, membara lah ya. Insyaallah tetap harus selalu semangat. Oke, baik. Tidak Terima boleh kasih. padam. Terima kasih Dr. Ludang. Baik, yang berikutnya adalah Dr. Andri Yunia atau Dr. Nia. Assalamualaikum Dr. Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Idul Fitri, Mas Budi. Iya, terima kasih Dr. Nia. Oke, ya Dr. Nia di mana? Di rumah sakit apa di rumah nih? Di rumah sakit, di ruangan saya. Oke, baik. Terima kasih Dok. Tentunya di hari ini Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi juga masih setia melayani pasien COVID-19 ya Dok ya? Harus selalu setia, Mas. Apalagi DKI yang sama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID ini. Baik, terima kasih Dr. Nia. Kita ke narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Ari Rinaldi, spesialis objin konsulen. Assalamualaikum Dr. Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih. Ini di belakangnya kelihatan sekali Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ya. Iya. Iya, ini hijau berseri gitu ya Dok ya. Jadi menggambarkan kenyamanan, adem gitu ya Dok ya. Adem, betul Adem, sekali. Ya. Palembang sendiri saat ini musim panas atau apa Dok? Enggak juga sih, kalau dibilang panas ya dingin, kadang cuaca pancaroba, kapanpun bisa berubah. Iya, dan ada kalanya ketika masuk musim kemarau luar biasa panasnya ya, sehingga sering terjadi kebakaran di sana. Saya minta ampun kalau musim panas di Kota Palembang ini, udaranya panas benar. Iya, dan beruntungnya ada kapal selam yang siap mendinginkan ya. Betul sekali. Baik, terima kasih. Ini kita akan membahas topik kita, dan topik kali ini memang sangat sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia di tengah kemudian kita sudah melewati fase libur lebaran ya. Di tanggal 17 kemarin kalau tidak salah pemerintah mengakhiri untuk perjalanan mudik yang dilarang. Setelah tanggal 17 kemudian sudah mulai dibuka untuk akses transportasi baik itu darat, laut, dan udara, tentu dengan masih pembatasan-pembatasan yang menyertainya, tetapi kelonggaran sudah mulai dibuka. Saya ke Dr. Ludang. Dr. Ludang, libur lebaran, apa Dok yang akan terjadi di Indonesia setelah kemarin kita melewati fase babak libur lebaran ya? Dan saya kira kalau kita lihat di sosial media luar biasa, tempat-tempat wisata ternyata banyak yang buka, dan ternyata lagi
banyak sekali yang membandingkan antara kondisi di Sungai Gangga dengan yang ada di Ancol, di Pantai Parangtritis, Pangandaran, dan yang lain sebagainya. Yang mirip serupa lah kala. Apa komentar Dr. Undang sejauh ini? Ya, terima kasih Mas Budi. Yang saya hormati para pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun berada. Jadi kita sebenarnya harus belajar Mas Budi dari tahun lalu, di mana kita sudah pernah melewati 1 tahun lebih COVID ini. Dan sebenarnya tidak ada bedanya, virusnya tetap sama dan masih ada. Ya. Hanya saja tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita sudah bosan, abai, bahkan mungkin sudah terlalu pede dengan kita sudah divaksin misalnya, orang tua kita sudah divaksin misalnya. Ini menjadi salah satu godaan-godaan dalam tanda kutip kita untuk abai atau istilahnya tidak lagi mematuhi protokol kesehatan. Catatan kami setidaknya ada 4 kali lonjakan selama tahun 2020 kemarin. Yang pertama itu waktu libur pertama kali Idul Fitri. Waktu itu kenaikan kasusnya mencapai 93% dan angka kematian tingkat mingguannya mencapai 63% atau 66% tepatnya. Kemudian yang kedua libur panjang di tanggal 20 sampai 23 Agustus, di mana waktu itu sampai angka lonjakannya kasusnya itu meningkat 119%. Dan di situ mulai muncul grafik naik ya, kalau kita masih ingat di bulan Agustus. Dan puncaknya itu di bulan November, yaitu saat pertengahan November, catatan kami itu sekitar tanggal 28 sampai tanggal 1 November itu ada libur panjang. Itu bisa mencapai kenaikan yang 95% dan tingkat kematian 75%. Dan terakhir kemarin di bulan Desember, itu kita tahu sendiri ada libur akhir tahun dan Natal, itu juga mempunyai peranan penting membuat kontribusi penaikan kasusnya itu semakin tinggi. Nah, dari 4 itu semua diawali oleh suatu proses liburan atau kondisi di mana kita tidak melakukan aktivitas rutinitas. Nah, ini godaan-godaan inilah yang membuat orang akan semakin banyak bergerak. Kalau saya bicara manusia ini kan dalam artian hostnya ini ya, kalau kita bicara hostnya ini orang yang siapapun di antara kita tuh kemungkinan untuk ngumpul, kemungkinan untuk berpindah itu semakin tinggi, terutama pada kondisi-kondisi liburan. Bahkan mobilitasnya pun juga semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi catatan kita, karena kalau setelah kita amati setahun kemarin, itu 4 kali ada mobilitas, ada pergerakan, itu selalu diiringi dengan kenaikan kasus. Dan waktu itu kalau kita mengaca tahun kemarin, itu belum ada varian, ya artinya belum banyak dilaporkan dan bahkan mungkin hanya D614G mutasi saja waktu itu. Tetapi sejak Januari kemarin itu kan sudah mulai masuk varian-varian yang sangat menjadi fokus kita. Karena kenapa kita katakan menjadi fokus kita? Karena disinyalir dan sudah diteliti ada beberapa jenis varian yang menyebabkan penularannya lebih cepat. Nah, ini yang Dr. Udang, sebelum kita ke varian yang tadi Dr. Udang sampaikan, sebenarnya ini bisa kita prediksi ya bahwa setiap adanya libur apapun begitu menghadirkan kenaikan COVID yang cukup signifikan ya sebenarnya kalau kita boleh mengatakan tren sebelumnya ya. Betul Mas. Jadi lonjakan itu diiringi dengan mobilitas, sehingga kalau misalnya kita melihat detik ini, hari ini, jam ini, itu ya belum kelihatan. Tapi 2 minggu kemudian, artinya setelah tadi Mas Budi sampaikan 17 itu sudah mulai dilonggarkan dalam tanda kutip, akses kendaraan darat, laut maupun udara itu sudah mulai bebas ya, kembali lagi walaupun sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu nanti kita hitung dari situ. 14 hari dari situ. Kenapa 14 hari atau 2 minggu? Karena kita amati masa inkubasinya di situ. Kepatuhan warga atau individu yang berpergian kemudian tetap melakukan karantina, walaupun dia mengalami gejala pun tidak, periksa atau tidak, artinya mau periksa deteksi dengan metode apapun, tetapi kalau misalnya dia memang betul-betul berada dalam kerumunan, berpindah satu tempat ke tempat yang lain, idealnya kan harusnya karantina. Ya setidaknya tidak kemana-mana dulu, tidak ngantor dulu. Tetapi kalau yang terjadi saat ini kan justru tanggal 17 kemarin sudah mulai perkantoran, itu dibuka, artinya malah justru terjadi potensi juga ketemu dengan teman kerja dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita cermati betul, jangan sampai dalam waktu 2 minggu ini muncul tren kenaikan.
Oke. Seperti itu Mas Budi. Oke, betul Dang. Ini sebenarnya menarik juga ketika kita berbicara mengenai 2 minggu ke depan, artinya sekitar bulan Juni nanti kita akan lihat bersama Betul. bagaimana pergerakan kenaikan ya. Banyak juga ahli epidemiolog yang menyampaikan pesan informasi bahwa kenaikannya bisa 100.000 nih dan seterusnya ya. Iya. Nah, tapi ada sisi menarik juga ini ketika kita berbicara mengenai kenaikan COVID-19 di beberapa daerah. Di media Menkes sempat menyentil beberapa daerah yang mencoba untuk mensusutkan tes demi status zona hijau. Nah, ini kira-kira gimana komentarnya? Ya, jadi kalau kami yang di laboratorium memang terasa sekali Mas Budi. Sejak bulan Februari ke sini itu untuk pemeriksaan PCR itu sudah sangat berkurang pemeriksaannya. Baik itu di laboratorium negeri, milik pemerintah maupun di swasta. Kami mengamati juga demikian. Trennya itu turun. Orang yang mau periksa PCR itu turun. Seiring dengan mungkin banyak pilihan pemeriksaan ya, yang kita tahu artinya ada banyak alternatif pemeriksaan, tidak harus PCR. Tetapi sebenarnya kan kalau kita melihat dari trennya, sebenarnya juga ke antusiasme masyarakat untuk periksa itu juga turun. Di sisi lain, yang ini perlu kita garis bawahi, untuk tracingnya pun juga turun, tracingnya pun juga turun. Artinya kalau misalnya ketemu satu orang, biasanya cukup dengan antigen. Ya, kemudian kalau antigennya negatif, kemudian tidak ditindaklanjuti PCR karena sudah dianggap itu bebas, bisa beraktivitas sehari-hari. Padahal kita tahu persis bahwasanya masih menjadi baku emas atau gold standarnya adalah PCR. Ya. Nah, ini yang membuat seolah-olah daerah itu seperti semangka, luarnya hijau tapi dalamnya merah. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Baik, terima kasih Terudang. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai bagaimana kemudian situasi di pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit ya, seiring dengan kegiatan kerumunan yang banyak sekali kita jumpai di beberapa lokasi-lokasi di tanah air ya, dan terkait juga dengan bagaimana kemudian sebaran COVID-19 di Indonesia. Nanti kita akan berbincang dengan 2 narasumber yang lain, tapi kita akan jeda untuk yang satu ini. Jangan kemana-mana. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Baik, kita kembali berbincang mengenai persiapan lonjakan kasus pasca libur lebaran di tengah varian baru yang sudah hadir di Indonesia. Dan kita akan menuju ke Dr. Nia. Dr. Nia, kalau boleh disampaikan kepada kita semua pemirsa di seluruh tanah air, sejauh ini kalau di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi untuk penanganan pasien COVID-19 sendiri seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Mas Budi. Sebelumnya saya sapa pemirsa dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV-mu. Mengenai pelayanan COVID-19 ya, Mas Budi, di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.
Alhamdulillah masih berjalan seperti biasa, protokol kita tetap jalankan seperti biasa, mulai dari saat pengunjung datang sampai dengan pelayanan di dalamnya. Kemudian yang membedakan di sini adalah jumlah kasusnya. Ya, jumlah kasusnya memang alhamdulillah kasusnya semakin menurun untuk di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi untuk kasus yang dirawat seiring dengan jumlah kasus yang ada di DKI Jakarta yang juga semakin menurun sampai dengan bulan Mei 2021 ini, dan kita masih terus memantau harian ini Mas Budi. Kita pantau harian karena kita masih belum tahu ini 2 pekan ke depan seperti apa ya. Alhamdulillah sampai saat ini sih jumlah kasusnya kalau sebelumnya kami pada saat bulan November, Desember, Januari itu di atas 200 Mas. Desember 252 ya yang dirawat ya, kemudian Januari 295, Februari sampai 281, lalu perlahan turun di bulan April 197, kemudian sampai sekarang bulan April 144 dan bulan Mei per tanggal 18 kemarin tuh alhamdulillah separuh dari bulan April, hanya 75 pasien yang kita rawat. Kemudian tempat tidur, nah kami juga menyesuaikan untuk jumlah tempat tidur yang ada karena memang jumlah pasien mengalami penurunan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak sampai mengalami lonjakan, tapi tetap kami waspada dengan kondisi itu ya. Awalnya di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi kita punya 4 bangsal pelayanan COVID, Mas. Kita punya 4 bangsal, masing-masing bangsal itu kisaran 20 sampai 25 tempat tidur. Nah, dengan 7 ICU total kemarin kami melayani 82 tempat tidur, dan di bulan Desember, Januari, Februari pornya sampai 90 sampai 100% termasuk ICU. Alhamdulillah perlahan turun, dan sampai dengan situasi yang sekarang ini karena memang jumlah pasien saat ini harian berkisar antara 15 sampai dengan 10. Hari ini pun hanya 8 hari ini yang kami rawat, sehingga kami di sini saat ini ya mengaktifkan hanya 1 ruangan sambil tetap kami waspada dengan potensi lonjakan kasus pada beberapa hari yang akan datang. Jadi SDM, fasilitas semua tetap siaga. Namun yang saat ini kami aktifkan adalah 1 ruangan, yaitu ruangan isolasi, 1 ruangan yang langsung berhubungan dengan IGD COVID, lalu kemudian ruangan ICU juga yang dari awalnya 7 tempat tidur sekarang kami kurangi menjadi 4, bukan bermaksud mengurangi, tapi memang karena jumlah pasiennya juga, jumlah pasien yang ada di ICU juga berkurang, dan maksimal 4 saat ini untuk jumlah pasien ICU. Baik. Ya, seperti itu kira-kira kondisinya, Mas. Baik, sebelum nanti kita berbicara mengenai bagaimana kemudian SDM dan logistik yang dipenuhinya, saya mau ke Dr. Ludang dulu. Sebelum ke Dr. Ari juga, Dr. Ludang, kalau kita baca tren terkait dengan penurunan di bulan April Mei, sebenarnya ini kan memang karena data-datanya dari bulan-bulan sebelumnya ya, dan kita belum terkonfirmasi untuk data di kejadian di hari ini, baru kita simak di 2 minggu depan. Sebenarnya kalau kita mengikuti tren ini sebenarnya sangat positif ya seharusnya. Iya. Memang ini sekali lagi tergantung dari bagaimana kapasitas kita dalam melakukan uji pemeriksaannya, Mas. Artinya kembali ke 3T tadi ya? Ya, 3T kalau yang berkali-kali saya sampaikan kan penting kiranya kita tuh memperkuat tracing dan testing. Itu kunci sebenarnya. Karena seperti yang kita ketahui sumber masalahnya itu harus diketahui terlebih dahulu sejak awal. Sehingga itu nanti sumber infeksi itulah yang nanti akan kita istilahnya kita karantina atau kita isolasi mandiri dan kita pantau kan seperti itu. Baik. Supaya mobilitasnya tidak kemana-mana. Nah, selama tracing dan testingnya ini masih rendah, ini ya maka kasusnya pun juga tidak begitu banyak. Artinya yang dilaporkan pun juga tidak akan tinggi karena ya paradigmanya kan no test, no case ya. Artinya kan tidak ada tes ya tidak ada kasus seperti itu. Sehingga ini yang menjadi catatan, jangan sampai pesan Bapak Menteri Kesehatan itu betul-betul disampaikan dan diulang oleh Bapak Presiden kemarin 17 provinsi untuk menjadi sorotan ya untuk meningkatkan lagi pemeriksaan dan juga kesiapan untuk menghadapi lonjakan. Dan mudah-mudahan insya Allah juga tidak terjadi lonjakan, tetapi bagaimanapun kita perlu persiapan menyiapkan, betul, mempersiapkan hal yang
Kalau kita mempersiapkan hal yang baik, tentunya kita tidak akan mencapai kegagalan. Baik, seperti itu. betul Dang. Jadi artinya memang sebenarnya kalau kunci kembali pada kunci dari kasus ini adalah di 3T tadi ya, dan Betul. memang kemudian Menteri Kesehatan ini mesti kemudian dilatar belakangi juga oleh beberapa informasi yang masuk ke Menteri Kesehatan bahwa ada beberapa daerah yang mencoba untuk mengendorkan 3T ini ya. Oke. Ya, karena memang sekarang ini kan sebenarnya kan masing-masing daerah sudah merasakan bagaimana mengatasinya sebenarnya, bukan hal yang baru menurut saya. Ya. Dan juga tidak ada hal yang baru untuk menangani varian baru itu pun juga tidak ada. Baik. Tetap memperketat prokes, kemudian memperbanyak testing dan tracing, dan mempercepat, ada kata-kata mempercepat cakupan. Jadi sudah cepat harus banyak apa yang divaksin. Jadi itu sebenarnya. Oke, nah nanti kita akan berbicara kenapa sih kemudian 3T ini dikendorkan ya. Pasti punya beberapa alasan beberapa daerah ya. Nanti kita akan kembali ke Dr. Dang, tapi kita ke Dr. Ari dulu. Dr. Ari, kalau tadi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi menyampaikan data tentang tren penurunan sebenarnya dari bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Mei ya. Terhitung Mei di bulan Mei kemarin gitu, bahwa ada tren penurunan pasien yang opnam, pasien COVID yang opnam di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang sendiri seperti apa kondisinya, Pak? Baik, kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ini kebetulan saya ada data terbaru. Jadi Januari itu kita 78, di Februari itu 57, Maret 57. Nah, ini April kita naik jadi 91. Kalau data untuk Mei memang kita belum menghitung. Nah, saya baru dapat data dari Kota Palembang ini per tanggal 16 Mei itu bor terisi 59,6% ini, Mas Budi. Jadi dari total PT di rumah sakit di seluruh Kota Palembang itu 848, terisi 562 tempat tidur. Ya, artinya lebih dari 50% dan ini cukup mengkhawatirkan buat kami. Terang aja. Jadi kebetulan tadi saya rapat dengan Pak Direktur berdasarkan instruksi dari Pak Gubernur juga. Hari Selasa kemarin juga kebetulan saya rapat dengan Wakapolrestabes Kota Palembang, diminta untuk menambah tempat tidur isolasi. Nah, ruangan isolasi kami itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang itu jumlah total 30 TT dengan 2 ICU COVID. Sementara untuk pasien COVID memang cukup seperti itu. Tapi kami antisipasi dengan penambahan nanti, insya Allah ada 18 tempat tidur lagi nanti kami tambahkan kalau memang kasus cukup melonjak di Kota Palembang. Gitu, Mas. Dokter Ari, artinya kalau kita lihat dari datanya Dokter Ari tadi itu sebenarnya kalau di Palembang trennya malah menaik ya dari betul sekali, trennya menaik gitu. Dan ini menjadi kewaspadaan sekali bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ya, Dokter Ari. Benar sekali, Mas Budi. Kalau sejauh ini di bulan April bornya berapa, Pak, untuk bangsal COVID? Kebetulan kita belum ada data untuk yang terbaru 2021. Ya. Tapi sebagai gambaran aja, 2020 itu 37%. Oke. Ya. Dan kalau kita lihat tadi di bulan April yang pasiennya sekitar 90, artinya di atas 50% bornya itu ya? Benar sekali. Gitu. Baik, oke. Nah, nanti sebelum kita berbincang lagi dengan Dokter Ari, saya mau kembali ke Dokter Nia. Dokter Nia, tadi kalau Dokter Nia menyampaikan di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi menyampaikan hampir 100% ya, jadi sekitar 90% bornya untuk di bangsal COVID di periode sebelum bulan Mei. Ini berarti sangat tidak sehat sebenarnya ya untuk penanganan bangsal COVID ya? Ya, memang kita berharap tidak sampai terisi penuh, bahkan pernah satu saat 100%, Mas. Luar biasa ya. Ada kondisinya seperti itu, khususnya di bulan Januari. Tapi alhamdulillah teman-teman sekalian, mulai dari dokter, perawat, dan nakes yang lainnya, senantiasa berusaha bersama-sama saling menyemangati ya. Alhamdulillah sih semua bisa kita layani dengan ya semaksimal, seoptimal yang bisa kami layani untuk pasien-pasien kami pada saat itu. Dan sampai sekarang pun tetap bersemangat lah ya Rumah Sakit. Insya Allah harus selalu semangat. Harus selalu bersemangat. Harus bersemangat. Baik, saya kembali ke Dr. Ludang. Dr. Ludang, Jakarta, Palembang dengan data yang berbeda. Kalau Palembang tadi itu dari Januari, Februari, Maret, April ada kenaikan. Memang ada karakteristik yang berbeda ya antar daerah terkait dengan lonjakan kenaikan COVID itu ya, Dr. Ludang? Ya, tentu ini kan kaitannya dengan perilaku ya. Ini sebenarnya virusnya itu nggak ngapa-ngapain, Mas. Artinya virusnya itu
ya diem aja. Virusnya Tapi sama kapan ya artinya saat kita lengah, kemudian kita mulai abai terhadap protokol kesehatan, yaitu. Nah, ini seiring yang menarik adalah bahwasanya hanya selisih Selat Sunda saja itu datanya sudah cukup ekstrim ya. Artinya di satu sisi Sumatera sedang dalam kondisi siaga, sedangkan Jakarta masih dalam kondisi tenang. Tetapi yang kita khawatirkan fenomena pingpong ya. Ini bagaimanapun kan mobilitas tidak bisa dikendalikan ya. Artinya seiring dari orang Sumatera ke Jakarta, begitu juga dari Jakarta kemudian ke Sumatera, kemudian kembali lagi ke Jakarta sebagai domisilinya, itu juga sangat kita waspadai pergerakan orang. Karena bagaimanapun kenapa ini mungkin kembali ke belakang, kenapa bisa muncul mutasi, kenapa bisa muncul varian, itu sebenarnya seberapa sering virus itu melakukan replikasi. Nah, sayangnya virus SARS-CoV-2 ini virus jenis yang RNA, dia mudah terjadi mutasi. Artinya mudah menjadi bacaannya itu selalu typo. Kalau kita bahasa sekarang itu, kalau kita ngetik WA atau nulis itu typo. Nah, typonya ini seringkali memang dari sononya ya istilahnya itu virus RNA itu seperti itu. Nah, tetapi itu akan menjadi sering salah kalau sering replikasi. Nah, di mana dia sering replikasi ya semakin sering menularkan ke orang lain, atau sebagian banyak orang tertular, dia akan di mana di situ akan terus-menerus akan replikasi. Nah, sama seperti kita, kalau kita sering nulis WA, sering kita membalas chat dan seterusnya, kadang seringkali kita typo. Nah, selama seringkali kita nulis chat, maka potensi mutasi itu terjadi. Nah, kalau mutasi itu terjadi di beberapa titik dan itu cukup signifikan, maka akan membentuk suatu varian. Dan sebagai informasi saja, di Indonesia sudah ada 40 jenis varian. Hanya yang mungkin menjadi sorotan 3 itu yang kemarin disinggung. Nah, seperti itu. Dan transmisi lokal juga sudah terjadi. Artinya orang tidak perlu harus sampai ke India, orang tidak perlu sampai ke Brazil, orang tidak perlu sampai ke Afrika Selatan atau bahkan mungkin istilahnya ke Inggris. Kalau yang kemarin kita tangkap itu transmisi lokal untuk varian Inggris yang ada di Sumatera, khususnya di Medan, itu sudah terjadi transmisi lokal. Artinya ini yang menjadi catatan kita. Apalagi kemarin kita juga baru saja mempunyai hajat keagamaan ya istilahnya. Kalau kita merayakan Idul Fitri dan Ramadan itu tentu kita ada potensi untuk berkumpul dan istilahnya itu berjamaah gitu. Makanya kemarin kami tekankan betul hati-hati, protokol kesehatan itu menjadi kunci. Di saat sekarang ini sawalan trah ya, kalau kita bicara ya kemarin itu muncul, kemudian ziarah itu juga menjadi potensi, kemudian reuni teman sekolah itu juga menjadi potensi. Dan yang utama adalah tentu wisata ya. Ya, wisata yang meludak dan sampai melimpah itu yang menjadi potensi. Nah, ini hal-hal yang penting ya. Bahwasanya masyarakat harus masih terus ingat COVID itu masih ada, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Udang. Nanti kita akan kembali berbincang dengan Dr. Nia dan Dr. Ari terkait dengan bagaimana kesiapan, dukungan logistik dan dukungan sumber daya manusia di tengah potensi lonjakan COVID-19 di Indonesia. Nanti kita akan berbincang dengan beliau berdua setelah pas iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana. We are UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun.
Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Baik, kita kembali di Coffee Talk on TV. Saya ke Dr. Ludang sebentar sebelum ke dua narasumber kita yang Dr. Ludang. Varian 3 virus yang sudah masuk di Indonesia sudah diidentifikasi dan sudah cukup dikenal oleh beberapa kalangan itu apa saja, Dok? Ya, kemarin yang kita dapat informasi awal adalah dari Inggris ya, walaupun itu diumumkannya pada saat kita dalam tanda kutip memperingati 1 tahun ya. Tetapi sebenarnya kalau dirunut kejadiannya itu di bulan Januari. Kemudian disusul dengan adanya varian dari Afrika Selatan dan India. Ini yang notabene yang cukup menurut saya cukup cepat ya kalau yang India ini karena termasuk apa artinya kejadian juga di India belum teratasi ya, dan itu juga seiring waktu negara tetangga di sekitar kita, Singapura, Thailand dan Malaysia pun juga menerapkan pengetatan, bahkan mungkin kalau Malaysia bisa bahkan lebih dulu ya, Malaysia dan Singapura lebih dulu melakukan aktivitas pengetatan ya. Baik. Ya, artinya itu memang mereka juga mempunyai cermin culture yang sama, Mas. Artinya juga tidak menutup kemungkinan mereka juga khawatir betul. Nah, ini bagaimanapun juga di Indonesia terbukti sudah dilaporkan ada kasus varian India di negara kita, seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih. Ini sebelum saya ke Dr. Ari dan Dr. Nia, ini ada pertanyaan dari pemirsa TVmu yang masuk di kita bacakan nanti untuk diberikan tanggapan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan dokter semua sebagai tenaga kesehatan tentang kebijakan pemerintah yang berbeda-beda, seperti mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka. Termasuk juga adalah di awal begitu Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa tidak ada pelarangan mudik, tapi kemudian di akhir muncul pelarangan mudik ya. Nah, ini cukup membingungkan. Saya mencoba untuk ke Dr. Ari dulu. Dr. Ari, di Sumatera Selatan sendiri tentang kebijakan mudik ini seperti apa dan apakah tempat wisata juga dibuka, Dok? Kebetulan kita di Kota Palembang itu untuk kota wisata tidak banyak, kebanyakan di luar kota. Nah, kebetulan memang dari instruksi gubernur semua tempat wisata yang di luar kota itu ditutup. Kami di Provinsi Sumatera Selatan khususnya semua ditutup, jadi tidak ada tempat yang buka. Ya, permasalahannya itu adalah kebiasaan masyarakat ini, barangkali yang seperti kata Pak Ludang bahwa karakter masyarakat. Kalau saya perhatikan di Kota Palembang ini, oke, mungkin tempat wisata ditutup, kami tidak boleh, masyarakat tidak boleh mudik. Tapi pasar itu berjubel, apalagi menjelang Lebaran ya. Mau Lebaran, itu Masya Allah. Apalagi mall masih tetap buka. Nah, ini juga merupakan suatu rantai penularan. Seperti itu, Pak. Ya, Mas Budi. Oke. Ya, artinya memang beberapa tempat pelayanan publik masih terbuka secara bebas dan kurang pengontrolan dalam sisi protokol kesehatan ya, Dr. Iya, benar sekali. Kebetulan di hari Selasa itu rapat, saya sudah bicarakan itu sama Wakapolrestabes Kota Palembang. Bahwasanya bukan salah satu daya upaya yang harus kita lakukan itu, terutama di Kota Palembang adalah barangkali dibicarakan di tingkat Pemda agar bisa dikasih pendidikan ke masyarakat bahwa protokol itu sangat penting. Dr. Ari, ada nggak pernah terjadi kasus klaster-klaster yang menyertai di tempat-tempat tadi yang Dr. Ari sampaikan? Sejauh ini belum ada klaster seperti itu. Jadi belum pernah ada klaster belum pasar atau klaster mall gitu ya, dan yang lain belum. Tapi tentu untuk kehati-hatian maka saya kira perlu ya kemudian ditinjau ulang ya, bagaimana kemudian misalnya ada pembatasan di pasar berapa persen, kemudian di tempat pelayanan umum tadi berapa persen begitu ya, seperti pengaturan di masjid misalnya ya.
Iya, benar sekali. Oh ya, tadi Pak Udang bilang masalah mutasi virus Inggris dan India. Ini kebetulan ini juga cukup membuat saya agak ngeri-ngeri sedap ini di Kota Palembang. Inggris kebetulan kita di Kota Palembang dapat 1 kasus ini. India ada 3 kasus ini di Kota Palembang ini. Jadi sudah ada ya di Palembang ya, Dokter Ari ya? Sudah ada. Baik. Mungkin Dokter Ari bisa menyampaikan apa sih perbedaan tanda-tanda atau gejala-gejala dari virus varian baru ini? Secara signifikan saya belum banyak ketahuin. Ya. Tapi yang jelas apa yang saya amati ya seperti yang kemarin-kemarin itu sama. Ya. Artinya gejala sesak napas, ya. Ada yang batuk pilek, bahkan ada yang mungkin masuk ICU. Saya lihat dan saya perhatikan ya agak berat itu untuk bernapas. Oke, baik. Gejala itu yang saya lihat. Baik, saya ke Dokter Ludang dulu sebelum ke Dokter Nia. Dokter Ludang, ada nggak sih secara spesifik perbedaan dampak atau resiko yang ditimbulkan dari varian baru ini? Ya, baik itu gejala maupun penularan klinis sejauh ini kan belum ada yang bisa kita bedakan. Jadi memang agak susah untuk memastikan ada varian atau tidak, karena pemeriksaannya pun juga tidak bisa dilakukan di laboratorium PCR biasa. Artinya itu harus melakukan suatu proses pemeriksaan yang cukup mahal dan relatif berat. Artinya butuh suatu metode atau alat yang khusus untuk melihat virus itu secara utuh ya. Artinya dari rambut sampai kaki itu dilihat apakah memang ada perbedaan. Misalnya kalau suatu hari ketemu saya kok saya gondrong, itu kan mungkin Mas Budi tidak bisa mengenali saya karena selama ini potongan rambut saya seperti ini. Nah, varian itu bisa dilihat kalau kita melihat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu memang secara klinis baik itu gejala maupun penularan klinis, bahkan untuk menyimpulkan adanya perburukan klinis atau tidak memang cukup susah karena tidak ada yang khas memang. Tetapi perlu menjadi kehati-hatian dan menjadi saran bagi kita untuk pemerintah terutama untuk selalu mengupdate whole genome sequencing atau sering rajin untuk melacak yang mana kira-kira ini nanti harus kita lihat, jangan-jangan ini merupakan pasien-pasien yang membawa varian baru misalnya seperti itu. Nah, ini yang kemarin sering kali kami sampaikan harus real time ya, harus update ya. Artinya minggu ini kita misalnya menduga atau setidaknya tracing saja dari 3 kasus yang di Palembang itu, kemudian ditelusur lagi keluarganya, siapa yang kontak, itu kemudian kemungkinan di whole genome sequencing ya, yang tadi saya sampaikan urutan dari materi genetiknya virus secara utuh. Nah, apakah memang ada gambaran yang seperti halnya ditemukan di India atau mungkin di negara lain yang selama ini menjadi varian of concern atau varian yang menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Tapi sekali lagi kalau penularan klinisnya tidak ada informasi lebih lanjut ya. Hanya kadang keterlambatan ini ya, seringkali perburukan itu dikarenakan keterlambatan karena mungkin tidak periksa, kemudian kalaupun periksa juga mungkin tidak melaporkan kalau itu misalnya pemeriksaannya dilakukan terbatas di suatu tempat ya, misalnya tidak di rumah sakit langsung misalnya, itu tidak dilaporkan sehingga kadang mau ke rumah sakit itu adalah dalam kondisi yang saturasi yang berat. Sudah cukup buruk ya? Ya. Oke, baik, makasih Dokter. Dan kita ke dokternya. Kalau kita menanggapi pertanyaan dari pemirsa tadi itu bahwa kebijakan pemerintah yang cenderung kadang memang tidak konsisten begitu. Sejauh ini kalau Dokter Nia mengamati sendiri seperti apa, Dok? Ya, mengenai kebijakan, saya yakin pemerintah sendiri punya pertimbangan-pertimbangan kenapa kebijakan itu dikeluarkan. Namun sebagai tenaga kesehatan di sini dan mengamati kondisi pengalaman kita selama ini ya, bahwa dan selama di DKI juga sempat menjadi viral juga ya, beberapa tempat wisata. Kita sempat mengalami kondisi yang luar biasa pada saat kemarin Desember, Januari, Februari. Sebenarnya itu adalah pengalamannya sangat besar sehingga seharusnya kebijakan itu selaras ya. Ketika ada satu upaya untuk mencegah pergerakan manusia ya dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya untuk mencegah adanya penularan, memang seharusnya di titik-titik yang lain yang berpotensi untuk menimbulkan peningkatan kasus atau menimbulkan penularan itu juga harus dilakukan upaya pencegahan. Memang kemarin sempat viral itu yang di Tanah Abang ya.
Luar biasa itu, Masya. Nah, kita juga heran sekali, waduh, masyarakat kita nekat sekali itu ya. Di Tanah Abang, juga di Ancol, tapi alhamdulillah pemerintah DKI Jakarta cepat merespon dan melakukan tindak lanjut atas situasi itu. Sempat ditutup sementara kemarin Ancol dan juga Tanah Abang dan akses menuju ke sana ya, kereta ya. Saat ini informasinya dilakukan pengetatan. Mudah-mudahan saja senantiasa pengendaliannya bisa berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan demikian. Kita akan melihat nanti di 2 pekan ke depan, Mas. Mudah-mudahan tidak terjadi satu peningkatan kasus yang signifikan harapannya. Oke. Ya, memang kemudian kalau kita berbicara mengenai kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, ini juga terkadang memang kemudian ada beberapa perbedaan ya. Pemerintah pusat mencoba untuk melakukan edukasi demikian, tapi pemerintah daerah punya kebijakan yang berbeda. Ada beberapa pemerintah daerah yang membuka tempat wisata dan ini cenderung sebenarnya juga cukup rawan ya, berisiko sangat tinggi terkait dengan penyebaran COVID. Nah, tadi saya kira cukup menjawab bagaimana kemudian pandangan para dokter terkait dengan kebijakan baik itu membuka tempat wisata maupun juga larangan mudik. Dan memang para masyarakat sebenarnya berharap bahwa jauh hari begitu pemerintah sudah menerbitkan larangan mudik sehingga mereka punya kepastian secara sosial untuk kemudian tidak harus mudik ya, dan terutama juga tidak akan berada pada di keramaian seperti di tempat wisata. Baik, kita kembali ke varian virus. Dokter Nia, kalau di Jakarta sendiri apakah juga sudah menjumpai varian virus yang di DKI yang dirawat atau pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pondok Kopi? Kalau untuk di Pondok Kopi saat ini kami belum menemukan, tapi kemarin memang untuk DKI Jakarta sudah pernah dipresentasikan di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso ya. Memang di situ sudah dari Direktur RSPI Sulianti Saroso juga sudah menyampaikan ditemukannya varian baru. Nah, sementara kalau untuk di Pondok Kopi kami belum ya, kita tidak tahu apakah ada varian baru atau tidak ini, karena memang pemeriksaannya juga tidak mudah itu. Ada nggak dok pemberitahuan dari pemerintah dalam ini adalah Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan memberitahu kepada rumah sakit bahwa ini pasien yang bersangkutan adalah mengidap varian baru untuk COVID-19? Ada nggak pemberitahuan demikian? Saat ini untuk pemberitahuan tertulis untuk sampai ke rumah sakit kami belum menerima, tapi memang kemarin baru dalam bentuk sosialisasi. Ya. Oke, baik. Saya ke Dr. Ludang kembali. Dr. Ludang, terkait dengan bagaimana kemudian informasi varian baru di Indonesia ini, apakah memang sudah sangat terbuka dan pemerintah juga membuka akses informasinya ke publik? Ya, ini yang kita apresiasi ya. Artinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu selalu mengingatkan ya, dan selalu terbuka. Bahkan di mana keberadaannya, kemudian itu ditemukan atau dilaporkan di mana, seperti yang terakhir di Jawa Timur kemarin ya, kita dengar di Sumeneb dan di Jember itu juga sudah disampaikan juga, sehingga sekarang tinggal bagaimana masyarakat ini aware atau tidak, kemudian media massa ini mengemasnya dengan baik atau tidak. Artinya bahasa komunikasinya ini Mas sebenarnya selalu menyampaikan varian-varian, tentu juga harapannya dalam pemberitaan ataupun dalam penyampaiannya pun juga mengingatkan protokol kesehatan itu mutlak, itu suatu hal yang melekat di informasi itu, sehingga hanya saja kita mendorong untuk lebih real time, jadi konsisten seperti ini. Selalu semakin banyak yang diperiksa, kemudian ditindaklanjuti, di tracing, kemudian dicek lagi, dan syukur-syukur itu bisa berlangsung di beberapa tempat. Misalnya sekarang ini yang kita soroti kan di Aceh, Riau Daratan, Riau Kepulauan, dan juga di Sumatera Barat, bahkan di Sumatera Selatan pun juga demikian, Kalimantan juga demikian. Nah, ini sebaiknya seiring setiap minggu selalu ada reportnya ya, seperti WHO itu kan juga memberikan report mingguan. Nah, itu harapan kita kan seperti itu. Artinya supaya masyarakat juga semakin paham, artinya kemasan informasi ini nyampe, jangan hanya harian itu hanya lewat saja dan mereka tidak begitu aware akan protokol kesehatan, dan lagi-lagi euforia vaksin yang kita khawatirkan itu menjadi salah satu pencetusnya. Betul, nah, jalur masuknya varian baru ke Indonesia ini sebenarnya seperti melalui apa sih? Ya, mobilitas ya, migrasi dimanapun ya, itu tidak hanya varian Mas. Kita bicara COVID kok bisa sampai Indonesia kan karena ada orang yang bergerak ya, artinya ada mobilitas. Nah, mobilitas di sini yang tidak bisa terbendung itu sejauh mana? Sebenarnya mobilitas baik-baik saja asalkan screeningnya itu ketat, kemudian karantinanya itu berjalan. Nah, ini yang menjadi masalah kan, apakah orang dari luar negeri itu menjalani karantina atau tidak, kemudian melakukan prosedur pemeriksaan atau tidak.
apakah mereka melalui jalur-jalur yang resmi dalam tanda kutip, karena bagaimanapun juga kemarin yang menjadi sorotan yang terjadi di Jawa Timur ini kan PMI ya, PMI itu Pekerja Migran Indonesia, sekarang istilahnya kan PMI, Pekerja Migran Indonesia, artinya kan ini memang punya riwayat perjalanan dari luar negeri, ya, seiring dengan lebaran di sini. Nah, setahun kemarin kan betul-betul dilarang misalnya, dan tahun ini kesempatan mungkin, dan mendengar kabar kalau orang tuanya sudah divaksin, semangatnya semakin tinggi. Sehingga ini yang harus kita betul-betul di pintu-pintu masuk perbatasan atau jalur-jalur di mana itu kita berinteraksi dengan dunia luar negeri maksud saya, itu harus betul-betul lebih ketat. Karantina, kemudian pemeriksaan itu menjadi suatu hal yang menjadi perhatian kita harusnya, seperti itu, Mas. Ya, baik. Jadi memang dinamikanya luar biasa ya. Belum lagi kemudian kasus-kasus melakukan tes di tempat-tempat publik seperti bandara kemarin yang sempat heboh juga ya. Ya, itu terlepas dari situ artinya kan validasi dari pemeriksaan ya, kan bagaimanapun kan ini kita menyarankan sebaiknya memang melakukan pemeriksaan yang betul-betul valid dan resmi dan juga tervalidasi dan terregister di Kementerian Kesehatan. Baik. Seperti itu. Oke, baik, kita nanti akan kembali di perbincangan kita di siang hari ini, tapi selepas jeda yang satu ini, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Baik, kita tiba di segmen terakhir Covid Talk on TV dan kita kembali ke Dr. Ari dan Dr. Nia ini yang di rumah sakit. Sebagai persiapan untuk menghadapi lonjakan, tadi Dr. Ludang sudah mengupas di awal bahwa potensi kenaikan 2 minggu ke depan
cukup mengkhawatirkan, dan beberapa ahli epidemiolog juga mengingatkan kita semua trennya bahwa pasca liburan lebaran dengan aneka ragam kegiatan masyarakat yang banyak sekali menimbulkan kerumunan, tentu potensi kenaikannya bisa sangat signifikan. Dari tren-tren sebelumnya juga menunjukkan yang demikian. Apa ini yang akan disiapkan oleh dua rumah sakit kita sebagai representasi, kalau boleh dibilang, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jawa dan juga di Sumatera? Saya ke Dokter Ari dulu. Apa nih dok yang dipersiapkan terkait dengan kesiapan kalau menghadapi lonjakan 2 minggu ke depan terkait dengan SDM, dukungan logistik dan juga sarana prasarana yang menyertai? Silakan dok. Baik, terima kasih Mas Budi. Kami di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang itu pertama kami lakukan pengamatan dulu. Ya, setiap pasien yang masuk itu kita lakukan mencari kita apakah ini ada tanda-tanda ke sana, mulai dari pengukuran suhu, ya, begitu masuk pun kita cari tanda dan gejala. Nah, begitu masuk, kami lakukan tindakan dengan lakukan rapid antigen dan ronsen. Kalau ternyata nanti kebetulan positif, kita taruh di ruangan isolasi. Dari isolasi kami lakukan swab PCR. Masalah sarana prasarana logistik, alhamdulillah walaupun agak sulit masih tercukupin. Masalah SDM, kami ada menyediakan 32 STM, 32 perawat yang bergilir setiap 14 hari sekali. Artinya 14 hari jaga, 14 hari libur. Dokter, kami ada dokter penyakit dalam, itu ada 4 orang, ada spesialis paru 2 orang. Oke. Gitu. Dari sisi logistik mungkin bisa disampaikan ke kita dok, dengan bagaimana kemudian ketersediaan logistik dan juga sarana pendukung yang lain mungkin ada dari rumah sakit? Ada. Masalah logistik kebetulan sesuai instruksi direktur rapat kami itu penambah kita pakai ruangan pakai ventilator, kami sediakan ventilator dan di ruangan rawat inap itu kalau memang tidak butuh ventilator kita memakai yang non invasif. Oke. Nah, artinya dengan kesiapan seperti ini maka insya Allah Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang siaplah kalau menghadapi lonjakan yang ada di Sumatera Selatan. Sesuai dengan mutu Rumah Sakit Muhammadiyah, Mas Budi. Apa itu? Melayani sebagai ibadah dan dakwah. Masya Allah. Luar biasa ya, pokoknya motonya dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, penuh dengan dakwah, kira-kira demikian. Dan di dalam dakwah dan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Oke, kalau Dokter Nia sendiri gimana persiapan menghadapi kemungkinan potensi lonjakan 2 minggu ke depan, karena baru akan kita ketahui bagaimana peningkatan sebagai dampak dari hasil aktivitas libur lebaran selama ini. Ya, Mas Bibi, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah memang harus menjadi rumah sakit yang selalu siaga dan cepat merespon setiap perubahan ya Mas, apalagi di masa pandemi ini. Untuk Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, kami pernah mengalami hal yang luar biasa pada saat bulan Desember, Januari, Februari. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di bulan ini dan kedepannya ya. Tapi kalau toh seandainya, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau memang terjadi suatu kondisi lonjakan kasus di DKI Jakarta, khususnya di sini adalah untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, insya Allah di sini kami sudah menyiapkan antisipasinya. Karena memang saat ini kami sedang mengaktifkan hanya 1 ruangan untuk bangsal karena memang jumlah pasiennya menurun. Kalau memang nanti terjadi peningkatan, kami insya Allah akan aktifkan lagi bangsal yang 1. Mudah-mudahan cukup. Sampai dengan penambahan 1 bangsal, insya Allah untuk SDM kami masih cukup. Nah, kalau sampai terjadi peningkatan bangsal ketiga dan bahkan harus menambahkan misalnya bangsal keempat, kami harus melihat lagi dan menghitung lagi jumlah tenaga yang harus kami siapkan untuk menghadapi situasi itu. Karena memang saat ini seiring dengan penurunan kasus COVID di DKI Jakarta, khususnya di sini di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, memang jumlah pasien yang non-COVID-nya semakin meningkat. Sehingga memang tenaga-tenaga yang sebelumnya melayani di ruangan COVID sekarang sudah banyak melayani di ruangan-ruangan non-COVID.
Mudah-mudahan saja sampai terjadi penambahan ya, sehingga dengan SDM yang ada masih cukup. Tapi insya Allah kami tetap siaga. Kalau terjadi peningkatan, SDM kami siap insya Allah untuk bisa memberikan pelayanan. Kemudian mengenai fasilitas, kami masih alat-alat yang kami gunakan kemarin ya, di ruangan ICU, ventilator, HFNC ya, ventilator invasif maupun non-invasif, kemudian HFNC, lalu kemudian monitor ya, masih siaga, masih ada, dan mudah-mudahan tidak sampai bertambah ya kasus di ICU ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah sih kami siap untuk membuka kembali ICU sejumlah yang sebelumnya. Kemudian mengenai obat-obatan, alhamdulillah masih siap, alhamdulillah cukup ya, obat-obatan antivirus mulai dari oseltamivir, favipiravir, remdesivir, lalu kemudian tocilizumab atau Actemra, lalu kami juga masih ada IVIG yang kami siagakan apabila pasien membutuhkan. Sampai sekarang alhamdulillah stok masih cukup, termasuk juga APD dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya insya Allah masih cukup sampai saat ini. Oke. Demikian kira-kira. Ya, dan tentunya juga terkait dengan kapasitas Bangsal juga sudah siap lah, kalaupun karena DKI saya kira kita ketahui bagaimana kemudian kejadian dan kasusnya cukup tinggi juga ya, Bu Nia ya. Iya betul. Ya. Oke. Tetap semangat untuk Pondok Kopi dan teman-teman. Insya Allah. Baik, ini kita closing ke Dr. Ludang. Dr. Ludang, ada waktu sisa 2 menit. Apa yang harus kita lakukan untuk persiapan? Tadi kalau Rumah Sakit Muhammadiyah di Palembang dan juga Pondok Kopi, dan sebenarnya juga ada 80-an Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia yang serupa melakukan kesiapan, baik dari sisi sumber daya manusia, tenaga dokter, perawat, kemudian bidan, tenaga penunjang, dan yang lain sebagainya, termasuk dukungan logistik, dan serta yang lain juga sudah siap untuk menghadapi. Seperti statementnya Pak Agus Samsudin, Ketua MCC kemarin, bahwa Muhammadiyah siap untuk menghadapi lonjakan ini. Tetapi secara khusus terkait dengan bagaimana kemudian bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah sendiri agar kemudian lonjakan ini tidak sampai menjadikan Indonesia tsunami kedua setelah India. Apa yang harus kita perhatikan betul? Ya, sekali lagi ini kembali kita menyampaikan ke masyarakat ya. Bagaimanapun kesadaran masyarakat tuh yang kita harapkan, sehingga kalaupun misalnya masyarakat ini kemarin habis berpergian atau mudik, maka ya sebaiknya membatasi diri dulu, jangan kemana-mana kalau dia sudah kembali ke tempat domisili semula. Misalnya kalau dia berpergian ke Jogja atau mungkin kemarin ke Jawa Tengah dan seterusnya, kemudian balik ke Jakarta, ya sebaiknya jangan kemana-mana dulu, atau setidaknya memperketat penggunaan protokol kesehatan. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi ini hal-hal yang penting yang selalu kita sampaikan, walaupun istilahnya bukan lagi adaptasi kebiasaan baru, ini sudah menjadi suatu kebiasaan tentunya, dan ini bukan hal yang butuh waktu untuk adaptasi, dan ini bukan lagi hal yang baru menurut saya, sehingga ini saya rasa sudah mudah tentunya untuk kita menyadarkan. Tinggal bagaimana ini menjadi kunci, siapa yang menjadi contoh di masyarakat itu menjadi penting, siapa yang bisa didengar oleh masyarakat itu menjadi penting, memberikan masukan dan mengingatkan masyarakat bahwasanya terus menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain kita juga mengharapkan pemerintah juga semakin mempercepat cakupan vaksinasi, karena kalau kami lihat survei yang terakhir dibaca itu 80, lebih sekian ya, itu warga negara Indonesia itu tidak menolak vaksinasi. Ini sebenarnya peluang, artinya tidak ada resistensi, berbeda di negara-negara Amerika maupun di negara Eropa. Ini justru kita pertahankan supaya trust, kepercayaan masyarakat ini masih tinggi. Di sisi lain stok dan juga distribusi dan pelaksanaan vaksinasi itu semakin cepat. Bagaimanapun itu menjadi penting, dan yang tidak kalah penting yang perlu kita sampaikan di sini adalah tracing dan testing, Mas. Bagaimanapun jangan sampai seperti buah semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Ya, ini yang mana kita berharap supaya semakin banyak kesadaran. Kalaupun misalnya petugas tracingnya sudah mulai kendor atau mungkin sudah mulai tidak lagi seperti yang dulu, bahasanya seperti itu. Tetapi kita justru meningkatkan kesadaran ke masyarakat. Kalau misalnya habis bepergian atau kemudian setelah berinteraksi bertemu dengan orang yang baru kita ketahui belakangan dia positif, maka kita punya kesadaran untuk memeriksakan diri. Ini yang kita dorong. Sehingga dengan demikian sedini mungkin kita tahu kondisi kita, maka kita bisa sedini mungkin kita bisa antisipasi, kalaupun butuh perawatan pun juga prognosisnya atau harapannya tidak terlalu buruk kan, seperti itu. Baik.
Baik, terima kasih Dr. Ludang, terima kasih Dr. Nia, terima kasih Dr. Ari yang telah berkenan bersama dengan kita di Covid Talk on TV siang hari ini. Ada beberapa catatan yang menarik. Pertama, bahwa tentu Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia telah siap untuk menghadapi kesiapan lonjakan pasien baru COVID-19 pasca liburan Lebaran. Yang kedua adalah seperti pesan Dr. Ludang, ada yang perlu kita perhatikan. Kalaupun terlanjur kita mudik, maka mari kita melakukan karantina secara mandiri dan agar kita tidak menjadi media penular COVID-19. Kemudian bagi pemerintah tentu gerakan vaksinasi mesti diperkuat. Menurut informasi vaksinnya saya kira cukup banyak ya, sehingga gerakan vaksinasi di Indonesia mesti harus digiatkan agar masyarakat kembali menjadi masyarakat yang sadar untuk mencegah COVID-19. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita akan ketemu lagi di Covid Talk mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.